Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Kuat Santoso, dosen dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang teknik informatika, di antaranya jaringan komputer dan keamanan cyber. Dan dalam kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah keamanan cyber. Mata kuliah keamanan cyber merupakan mata kuliah dengan beban 3 SKS yang menekankan pada aspek teknis dan teknis perlindungan sistem digital dari berbagai macam ancaman cyber. Mata kuliah ini juga merupakan kelanjutan dari keamanan sistem informasi yang telah dibekali sebelumnya kepada mahasiswa. Beberapa materi utama yang dibahas meliputi pertama adalah konsep dasar keamanan cyber dan jenis serangan seperti malware, DDoS, dan phishing. Kemudian teknologi perlindungan jaringan, di dalamnya ada firewall, VPN, IDS, IPS, kemudian enkripsi dan kriptografi, yaitu ada AES, RSA, hashing, dan lainnya. Kemudian aplikasi web dan sistem operasinya itu bagaimana cara mengamankannya. Nah, di sini akan dibahas di dalamnya. Kemudian sistem pengamanan pada jaringan nirkabel. Lalu ada materi forensik digital, kebijakan dan regulasi cyber, dan yang terakhir adalah keamanan IoT dan keamanan cloud serta proyek audit keamanan cyber. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi praktikum, dan presentasi proyek. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui partisipasi, tugas, kuis, hasil proyek, serta evaluasi akhir berupa UAS. Dalam contoh video pembelajaran ini menggunakan topik sistem pengamanan pada jaringan nirkabel dan lapisan atas arsitektur TCP IP stack, yaitu ada di pertemuan ke-11. Materi ini akan membahas tentang ancaman serta cara perlindungan terhadap sistem jaringan nirkabel dan protokol lapisan atas sebagai bekal mahasiswa dalam merancang sistem jaringan yang aman. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat sejahtera kita semua dalam keadaan yang walafiat. Oke, kita bertemu lagi pada keamanan cyber. Ya, ini sebelumnya ya kemarin kita sudah membahas terkait tentang insiden nyata yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti untuk pengecekan untuk hasil kalian yang di sesi ya, gitu. Jadi misalnya di sesi untuk materi baru ini ya, salah satu baru nanti kita mengecekkan untuk tugasnya ya, gitu ya. Nah, kita ada beberapa sudah berhasil mungkin ya segala macam ya, tinggal sampai terakhir ya, untuk kemudian hasilnya. Oke, baik, untuk sekarang ini ada materi baru ya dari keamanan cyber, yaitu sistem pengamanan pada jaringan elektroniknya dan lapisan atas backbone TCP stack. Nah, kenapa di bagian wireless ini kan rentan ya terhadap intercept atau dari hacking serangan dari sebuah dari hacker ya. Nah, jadi ini harus benar-benar diamankan ya, karena ini kabel ini kan tidak terlihat, atau wireless itu kan tidak terlihat. Beda kalau kabel itu ya jelas arahnya kemana, tujuan kemana pun kabelnya, sehabis juga kelihatan ya. Tapi kalau wireless ya kita hanya bisa melihat dari sisi pas waktu di monitor itu wireless yang ada ya areanya. Nah, itu baru terlihat kan seperti itu. Dan hanya itu. Dan setelah itu kita sebenarnya ada beberapa tool yang kita bisa mengeksplor dari sebuah wireless ini, sehingga ini sangat rentan kalau misalnya dimanfaatkan oleh para hacker ya, atau misalnya tidak dalam kepentingan. Nah, bagaimana kita bisa mengamankannya? Nah, ini kita akan jelaskan di sini. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait tentang standarisasi jaringan nirkabel ya. Nah, seperti sudah diketahui ya, kalian sudah belajar jaringan ya, tentunya mungkin sudah dipahami ya. Nah, WLAN ini kan wireless lokal, mungkin
flashback kembali. Jadi merupakan salah satu bentuk implementasi dari jaringan campus pada jaringan LAN. Ya. Jadi pada jaringan ini, VLAN ini istilah dengan Wi-Fi atau wireless fidelity atau kalau diartikan sebenarnya fidelity kan saya ambil tidak nyambung, tapi sebenarnya intinya adalah Wi-Fi ini kan merupakan kumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal yang kabel yang didasari pada spesifikasi teknologi 802.11. Jadi di situ ada variannya. Jadi bagi 802.11 ini dia punya beberapa protokolnya yang support, yang mendukung terhadap standarisasi ini. Contohnya seperti IEEE 802.11a. Nah ini dia memiliki kecepatan transfer data sebesar 54 megabit per second, yang dimana dia menggunakan gelombang 5 GHz gitu ya. Dan yang 11V dia mempunyai kecepatan 11 Mbps ya, dan menggunakan gelombang frekuensi 2,4 GHz. Kemudian yang 802.11b ini lebih bisa lagi ya, sampai 54 Mbps, tapi menggunakan gelombang yang sama, yaitu 2,4 GHz. Dan yang terakhir, yang N ini lebih bisa lagi sampai 108 Mbps yang menggunakan gelombang 3 GHz. Dan sekarang beberapa banyak perangkat Wi-Fi ya, atau WLAN itu menggunakan yang standarisasi 802.11n ya, karena pertama adalah menggunakan kecepatannya 108 itu besar, tapi menggunakan frekuensi 2,3 GHz. Nah, 2,3 GHz ini adalah frekuensi yang kita katakan free ya, jadi aman ya istilahnya, dan juga support mendukung semua perangkat ya. Nah ini untuk yang 2,4 GHz, hanya semua vendor yaitu sekarang rata-rata harus support menggunakan 2,4 GHz ya. Oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan dulu kira-kira untuk terkait dengan seputar WLAN ya. Seperti ini. Belum? Oke, baik, kita lanjut ya. Mungkin awal lagi ya. Nah, kemudian ini ada standarisasi jaringan yang kabelnya yang sering digunakan adalah WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, di mana protokol ini digunakan adalah menggunakan jaringan WMAN atau 802.16 ya, atau WMAX, yang menggunakan WMAX atau Public Interoperability for Microwave Access. Jadi mana di sini dia menggunakan teknologi broadband wireless access yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauannya lebih luas ya. Jadi bedanya kalau wireless ini mungkin kalian hanya sampai jarak rata-ratanya radiusnya berapa? 500 ya, 500 meter gitu ya. Nah, tapi kalau WiMAX itu bisa menjangkau satu kota gitu ya. Jadi kalau wirelessnya diberdirikan di satu sudut kota, itu bisa terdapat. Nah, ini yang jadi lebih luas lagi itu untuk WiMAX. Nah, kalau WiFi ini lebih kecil lagi ya, lebih kecil dari WiMAX ya. Jadi dan di bawahnya WLAN, yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network, di mana dia menggunakan jaringan WPAN ini tetap Bluetooth. Ya, itu kan hanya beberapa meter saja. Nah, itu bedanya antara di atasnya WLAN adalah WiMAX dan di bawahnya WLAN ada WPAN. Ya, nah ini itu. Kemudian, nah ancamannya apa terhadap jaringan kabel ini? Gitu ya. Nah yang pertama eavesdropping ya. Nah eavesdropping ada yang tahu apa itu eavesdropping? Boleh? Silakan. Mas Taufik? Baru. Nadia? Gila. Sudah tahu? Masih ini, masih baru ya? Mendengar ya? Eavesdropping. Apakah ada yang mau menjawab terkait tentang eavesdropping ini apa? Boleh? Dengan bahasa sendiri nggak apa-apa. Oh, eavesdropping ini. Drop berarti kan? Boleh? Silakan. Gimana, Mas? Ada? Boleh jawab? Yang lain boleh? Ada? Oh, boleh? Siapa? Ya. Mbak, silakan. Menyatakan yang jadi ketika tas itu benar-benar menghapus atau menyebar data yang dikirim
dari dua kamera. Nah, betul. Intinya adalah penyadapan, gitu ya. Nah, eavesdropping itu dia menyadap. Jadi pada saat kita ada komunikasi ini biasanya eavesdropping ini digunakan awalnya sebelumnya ada hacking wireless gitu ya. Nah ini dia digunakan untuk menyadap telepon. Ya. Jadi awalnya itu dia menggunakan kabel telepon ya. Kalau dulu itu kabel telepon, nah kabel telepon itu dulu itu terkadangnya itu di antara pihak yang penerima sama misalnya PSN-nya, nah itu di tengah-tengahnya dipasang sebuah alat ya, nah untuk bisa bisa disadap gitu ya. Nah nanti sistem cara kerjanya, dan dia mendengarkan ya percakapan antara telepon tadi ya, misalnya tapi saat yang diam dia tidak diketahui sama si penerimanya ada yang menyadap dia tetap misalnya nggak akan diketahui. Ini ada eavesdropping gitu ya. Nah ini biasanya awalnya dari panggilan telepon gitu ya, kemudian intinya komunikasi. Nah kalau sekarang kan berarti menggunakan telepon IP phone gitu ya, atau misalnya menggunakan VoIP gitu ya, atau yang menggunakan handphone gitu ya. Nah ini bisa disadap menggunakan tools eavesdropping gitu ya. Nah ini karena sekarang ada zaman menggunakan berbasis jaringan ya, menggunakan wireless. Nah ini penyadap penggunaan toolsnya itu banyak sekali ya. Salah satunya dengan menggunakan sistem sniping, ya, pakai sniping. Jadi contoh seperti yang paling umum sniping itu menggunakan aplikasi WhatsApp, ya betul. WhatsApp itu bisa gitu ya untuk mendengarkan kalau misalnya terjadinya transaksi untuk komunikasi. Intinya ada komunikasi. Nah, nanti komunikasinya kan bisa yang berbasis suara, video, ya, atau berbasis chat yaitu paket data. Nah, kemudian juga bisa misalkan ada sistem spyware. Ya. Kalau spyware itu berarti kan ada sebuah aplikasi, gitu ya, yang di mana aplikasi tersebut ditanamkan di korban, dari victim, kemudian tapi sifatnya yang istilahnya di sistemnya bisa social engineering ya, misalnya ada korban tersebut klik biasanya klik, kemudian tapi nggak ada efek ya sebenarnya, cuman ternyata itu adalah sebuah malware ya atau spyware. Spyware tersebut dia aktif, dia record semua apapun percakapannya ya, kemudian keylogger, kemudian cek gitu ya. Nah itu jadi kira-kira ke mereka seperti itu. Itu adalah sistem spyware gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang misalnya ada di website juga ya, itu spyware. Nah ini hati-hati juga gitu untuk semua ya. Nah sistemnya kalau yang ketiga ada interception Wi-Fi. Nah kalau interception Wi-Fi ini menangkap data yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi yang tidak terenkripsi, gitu ya. Contohnya misalnya public Wi-Fi ya. Nah kalau public Wi-Fi itu kan untuk akses awalnya juga masih terkoneksi kan, tidak menggunakan enkripsi, juga tidak menggunakan. Makanya hati-hati kalau kalian menggunakan public Wi-Fi ini benar-benar aman atau tidak. Kecuali kalau misalnya seperti di kampus ini kan sudah aman ya. Nah, karena tidak ada pihak ketiga, misalnya di situ install sudah terrestrict ya, misalnya langsung di pusatnya terkendali ya. Nah beda cerita kalau misalnya di misalnya di bandara, kalau misalnya di kafe-kafe ya. Nah itu pastikan itu Wi-Fi-nya itu aman tidak gitu ya. Nah ini ini bisa kita istilahnya tool-toolnya yang bisa kita cari gitu ya. Itu banyak ya, seperti menggunakan Fishman gitu ya. Itu untuk mendeteksi jaringan yang kabel atau menangkap data yang diterima melalui Wi-Fi-nya, atau flexi spy gitu ya. Kemudian ada lagi menggunakan yang paling umum adalah website juga itu bisa gitu ya. Nah kalau interception ada yang tahu kira-kira yang kedua ya bahasa apa? Saya di sini
sih Pak, kayak yang depan data yang dijadikan. Ya, sebenarnya ini hampir sama, betul ya. Jadi hampir sama dengan penyadapan, gitu ya. Jadi cuman ini ada intercept itu ada middle intercept, man in the middle effect. Gitu ya. Nah, man in the middle atau disebut dengan MITM effect. Nah itu jadi si penyerang dia menempatkan dirinya di antara dua pihak, gitu yang misalnya bisa berkomunikasi untuk menangkap dan mungkin modifikasi data yang ditransfer. Gitu ya. Nah ini biasanya menggunakan yang tadi ya jaringan wifi publik, tapi ada satu proxy gitu ya di tengahnya. Nanti proxy ini jadi lewat, misalnya harusnya kan, nah ini ya, nah harusnya ini langsung ke, kalau ini kan mungkin ibaratnya si klien akhirnya menangkap ke sini, gitu ya, apa mengakses ke sini, untuk mengakses sebuah internet. Nah, kalau ini kan ada robot yang palsu, pakai palsu, kalau ini dia real tapi palsunya. Nah, kalau yang man in the middle attack, dia ada di sisi di tengah sini, gitu ya. Ada sebuah wifi lagi. Nah, jadi wifi ini hampir real, gitu ya. Jadi si klien itu hanya mengakses ke wifi yang dia sebagai proxy. Kemudian baru akses internetnya baru di sini dulu. Ya. Jadi tengah. Ya. Nah, itu man in the middle attack. Jadi apapun untuk akses ke ini ke real wifi-nya ini dia lewat apa si man in the middle attack untuk menangkap semua transaksi atau komunikasi yang ada, gitu ya. Nah itu untuk untuk apa namanya man in the middle attack. Atau saja yang kedua adalah menggunakan wiretapping ya. Nah kalau menggunakan wiretapping ini ya menyadap saluran komunikasi juga ya, hampir sama sebetulnya ya seperti yang eavesdropping ya. Nah, mirip lah ya. Cuman ya bedanya di tengahnya gitu ya, di itu ada sebuah aplikasi. Jadi alat untuk serangan man in the middle attack ya, yang nanti dapat menangkap dan modifikasi kualitas jaringannya, atau bisa menggunakan web suite juga ya. Nah yang sudah dilakukan kan ya, web suite itu bisa juga menggunakan digunakan untuk mengintercept komunikasi SCTV atau SCTVM gitu ya. Nah itu untuk untuk interception ya. Atau WhatsApp juga bisa, ya, network tabs juga ini bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, nah kalau ketiga ini kayaknya beda ya antara eavesdropping sama interception. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa jawab? Jamming, ya. Silakan. Kalau tadi dua-duanya mbak-mbak, nah sekarang mas. Ya, silakan. Untuk jamming, ya. Ya, tapi jangan. Jadi pada saat ini kan penggunaan versi juga ya, pada jaringan komunikasi kabel versi itu Versi ya. Nah, so, jadi jamming itu intinya mengganggu, gitu ya, mengganggu interferensi itu misalnya dia apa namanya frekuensinya itu terganggu, ada noise sehingga nanti pada saat kita mengirim sebuah pesan ke penerima, nah intinya adalah dia tidak jelas ya. Nah ini cara kerjanya hampir sama seperti seorang hacker, dia frustasi nggak bisa nge-hack, kemudian cara terakhir adalah pasti DOS ya. Nah ini sama kalau menggunakan wireless, nah cara terakhir nggak bisa diserang, ya aja di jamming gitu ya, diganggu gitu ya. Nah jadi istilahnya untuk dia mengirim sinyal yang radio yang agak kuat, jadi misalnya menaikkan power disibelnya berapa dB gitu ya. Nah jadi kalau makanya ada sebuah wireless gitu ya, kemudian welang gitu ya, kemudian kok welangnya itu kadang sering putus, nyambung, kemudian tidak stabil gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ada jamming gitu ya, diganggu sama frekuensi lain gitu ya, yang desibelnya lebih besar ya. Nah itu jadi si penyerang itu menggunakan tool jammingnya gitu ya, untuk menaikkan desibelnya ya, atau jadi cara kerjanya dia menggunakan noise
jadi menaikkan apa namanya powernya, menaikkan powernya, atau menggunakan spoofing juga ya. Nah, kalau ini mengirimkan sinyal palsu yang meniru sinyal asli untuk nanti bisa membingungkan penerima. Nah, itu, nah terakhir yang tadi jadi salah satunya adalah bentuk DDoS juga, yaitu mengirimkan jumlah besar data paket ya, ke target. Nah, intinya adalah biar mengganggu nanti jaringan mereka. Atau mungkin pernah ada yang mendengar mas waktu ada trading atur yang dia mengklik banyak SSID ya. Jadi SSID ini misalnya apa? WiFi 2 ya, SA ya, SA. Nah ternyata SA 2 itu banyak, ada bahkan lebih dari 20. Nah itu serangan yang salah satu yang mengganggu. Jadi akhirnya apa? Orang tidak bisa akses. Seperti itu. Nah itu contohnya. Nah kemudian selanjutnya adalah nah ini tentang sistem pengawalan jaringan nirkabel ya. Nah yang pertama terkait tentang bagaimana mekanisme kontrolnya ya, misalnya dicek dulu ya filter SSID-nya, MAC address-nya ya, kemudian ada filtering misalnya berdasarkan ID-nya ya, atau misalnya berdasarkan nanti apa ya, aksesnya gitu ya, aksesnya. Nah kalau kedua autentikasi berarti dibantu kaitannya dengan password. Nah kalau bisa passwordnya jangan menggunakan PFP, ini udah usahanya. Jadi yang aman ya sekarang itu menggunakan WPA atau WPA 2 PSK ya. Ini ada ini ya, ada lampu yang PSK nya, tapi singkatnya PSSI ya, beda ya waktunya ya. Nah yang ketiga adalah enkripsinya. Kalau tadi autentikasi adalah jenis passwordnya, kalau enkripsi adalah jenis kriptografinya. Nah ini yang lebih aman itu menggunakan TKIP ya. Nah ini jangan WP, TKIP atau AES itu yang lebih aman untuk enkripsinya untuk saat ini ya. Oke, dari sini, nah ini yang WP ini merupakan apa namanya yang pertama kali gitu ya. Nah ini sebenarnya awalnya bagus karena sekarang ternyata sudah ini menggunakan algoritma dengan SIM4 ya. Nah SIM4 tapi ini ternyata ada bugnya ya yang sampai saat ini sekarang sudah jarang digunakan untuk WP ini ya. Nah intinya sih bagus ya, dia sampai ke 104 bit ya, tambah 2 bit untuk enkripsinya. Jadi sudah lebih bagus, cuman di sini kalau ada bugnya, kalau makanya nanti bisa ada toolnya sendiri gitu ya. Para hacker sudah mempunyai tool untuk menangkap dekripsi untuk verifikasi ya. Nah, oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Ya udah. Oke, silakan. Jadi kan di desa bawah ini kan ada nanti begitu Pak. Iya ya. Tapi kok hubungannya dengan apa namanya yang ada di slide itu, kenapa gaming itu bisa ambil datanya? Karena kan kalau jadi kan buat perusahaan konektivitas dari apa namanya user Ya, ya. Nah itu kok hubungan dengan cyber maksudnya nanti jadi kayak gimana Pak? Untuk ya jadi hubungan di sisi atau trackingnya berarti ya, ada trackingnya. Nah jadi gaming ini kan dia sifatnya apa ya? Ya tadi intinya dia berusaha, gitu ya. Jadi kan kalau kita konsep ini kan itu pertama mengambil data atau mencuri data ya. Yang kedua misalnya mengambil alih, gitu kan, remote. Nah ini nggak bisa dua terakhir apa? Merusak, gitu ya. Atau mematikan layanan, gitu ya. Nah jadi si hacker ini tujuannya adalah ya tadi berarti gaming itu biar lama tidak bisa akses layanannya, gitu, intinya. Jadi dia benar-benar ya apa namanya cara mengganggu tadi, mengganggu traffic, segala macam aksesnya jadi down, gitu ya. Dan akses atau bahkan wirelessnya bisa sampai panas dan tidak bisa diakses dan hang gitu ya. Nah itu tujuannya gitu ya, intinya rusak gitu ya, itu jamming gitu ya. Jadi tujuannya karena tadi ya, tapi hacker dan terus ini aksesnya
Itu saya virtual ya udah dirusak aja gitu. Nah itu ya, itu gimana tadi? Itu ya, oke ya. Oke, nah ini ada dari WP ya. Ini mungkin sebagian sudah saya jelaskan di kaitannya di kriptografi ya, menggunakan cipher block ya. Nah, cipher ini S4 ya di segmennya, tapi ini menggunakan cipher block chaining untuk mode encryption. Di mana mode encryption-nya ini menggunakan blok-blok teks biasa ya, atau plain text untuk menghasilkan blok-blok teks. Nah, ini sudah kita bahas ya, terkait tentang cipher ya. Nah ini untuk metadata filtering ya, di sisi wireless ya settingannya ya, nanti kalau ini harus dipraktikumkan ya untuk posisi apa. Nah, semua di wireless itu ada ya, access point ya soalnya, nah khususnya di access point ya. Nah kemudian ini jenis proteksinya untuk apa WPA ya, WPA menamakan dengan kabelnya. Ini yang lebih bagus ya dari WP, menggunakan WPA ke atas WiFi protected access. Nah, kemudian nah ini WPA dan WPA 2 ya, dia menggunakan 802.11i ya. Ini mengembangkan terjadi terbaru kelemahan dari WP, di mana tujuannya adalah WPA telah dilakukan dua peningkatan besar yang terkait dengan mekanisme enkripsi data dan proses autentikasi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini apa yang selanjutnya adalah baru ke sistem pengamanan lapisan atas, arsitektur TCP IP-nya ya di wireless. Ya. Nah, ini terkaitannya. Baik, mungkin terima kasih atas atensinya semuanya ya, dari awal sampai akhir. Nah, baik selanjutnya nanti kita akan pakai itu ya, dan juga untuk kemudian hasil yang lainnya yang minggu lalu ya. Oke, saya tutup. Bagi topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita